Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di jam-jam mengantuk ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di bulan Ramadan ini. Tentu tidak mudah seorang datang dari jauh ke tempat ini dalam posisi puasa. Tapi alhamdulillah, karena ruangannya juga ber-AC, berarti lebih baik dibandingkan di luar. Baik, kita akan mengkaji tentang rahasia di balik Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam hari di bulan Ramadan, dia yakin akan perintahnya dan sangat-sangat mengharap mendapatkan pahalanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur yang menjelaskan keutamaan ibadah di malam hari, terutama salat tarawih di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tarawih adalah bagian daripada Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu umum, kalau tarawih kan khusus. Dan Nabi SAW menggunakan lafaz umum, man qama Ramadanan. Artinya qama di sini bukan hanya tarawih, tetapi ibadah-ibadah yang dilakukan di malam hari, mencakup baca Quran, sedekah, zikir, istighfar, berwudu, dan yang semacamnya. Itu termasuk Qiyamul Lail. Dan malam hari di bulan Ramadan adalah malam yang sangat istimewa, berbeda dengan di luar Ramadan. Makanya ketika para ulama membandingkan mana lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan bahwa kalau ditinjau dari siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kalau ditinjau malamnya, maka 10 akhir Ramadan jauh lebih afdal dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di malam hari bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, dan itu tidak ada di bulan Dzulhijjah. Sebaliknya di siang hari 10 awal bulan Dzulhijjah ada syariat haji yang tidak ada di 10 akhir bulan Ramadan. Dari sini kita tahu bahwa malam-malam di bulan Ramadan
itu berbeda dengan malam-malam di luar Ramadan, terutama di 10 akhirnya. Kenapa di 10 akhirnya? Tadi saya katakan karena di situ ada malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Dan dari sini juga ada kaidah al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Karena Ramadan itu yang sangat istimewa akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Dan Lailatul Qadar itu ada di akhir Ramadan. Walaupun memang agak sulit menentukan malam keberapa Lailatul Qadar itu, karena terjadi perselisihan sengit di antara ulama. Walaupun mayoritas ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan, tapi pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar setiap tahunnya berpindah-pindah tanggalnya, seperti yang difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dari sini maka 10 akhir Ramadan hidupkan saja malam-malamnya, dipastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, kita akan bicara tentang keutamaan Qiyamul Lail secara umum, yang di dalamnya tentu ada tarawih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Qiyamul Lail menjadikan kita tergolong orang-orang yang dianggap saleh. Jadi orang yang suka Qiyamul Lail, menegakkan malam dengan ibadah, dengan salat dan yang semacamnya, maka itu amalan orang-orang saleh, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 113 dan 115. Allah mengatakan, laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imah yatluna ayatil laili ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dan diakhiri ujung ayatnya, wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran tentang sebuah umat yang mereka bangun di malam hari membaca ayat-ayat Allah, dan mereka juga melaksanakan sujud alias salat. Maka di ujung ayat Allah mengatakan wa ulaika minas salihin, maka mereka termasuk orang-orang yang saleh. Artinya orang yang suka menegakkan ibadah di malam hari termasuk kebiasaan orang saleh. Berarti kebalikannya, orang yang jarang melakukan ibadah di malam hari berarti orang itu tidak saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, Qiyamul Lail itu adalah sifat dari sifat-sifat ibadur rahman, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai kepada walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang mereka terjaga di malam hari terhadap Rabbnya, mereka senantiasa sujud dan berdiri. Maka nomor dua, bahwa Qiyamul Lail adalah sifat ibadur rahman. Yang ketiga, ajrun makhfiyun liman yakumul laila. Orang yang suka menegakkan ibadah di malam hari ada pahala yang tersembunyi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a
wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap, dan terhadap apa yang kami rizkikan mereka berusaha untuk menginfakkannya. Maka jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan kepada mereka dari keindahan yang dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Jadi pahala orang yang menegakkan ibadah di malam hari termasuk tarawih di dalamnya, maka ibadah itu memiliki pahala yang pahala disembunyikan. Tentu pahala yang disembunyikan lebih besar dibandingkan pahala yang ditampakkan. Jadi Allah sudah menyediakan pahala besar bagi orang-orang yang senantiasa menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Kemudian yang keempat, Qiyamul Lail itu mengangkat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, satu hari beliau sedang terbaring di tengah malam sementara Nabi SAW sedang sholat. Karena memang kamar Rasul itu sempit, sehingga terkadang Nabi SAW sedang sholat itu tersentuhlah bagian kakinya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyadari bahwa kaki Nabi SAW itu pecah-pecah karena hampir setiap malam melaksanakan tahajud. La Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri tercinta Rasul tentu tidak tega dengan kondisi suaminya yang sudah sepuh. Maka Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi SAW agar meringankan ibadahnya, mencukupkan dengan yang wajib-wajib. Tapi Nabi SAW justru mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah engkau sukai kalau aku ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah bahwa salatku di malam hari itu tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan ketika Nabi SAW agak menggemuk badannya, maka Nabi SAW pun tetap salat malam dalam kondisi duduk. Jadi kalau dia kemudian hendak ruku ataupun hendak sujud, maka beliau pun dalam posisi duduk. Jadi salat malam sambil duduk itu boleh, tidak ada masalah. Terutama yang gemuk-gemuk ya, yang kalau berdiri kecapean, maka boleh dia sambil duduk. Tapi bagaimanapun salat sambil duduk dapat separuh pahala salat berdiri. Maksudnya bagi salat sunnah ya. Kalau salat wajib ya batal karena berdiri itu rukun. Intinya bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Qiyamul Lail itu bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ada dua sifat yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Pertama sabar, dan yang kedua syukur. Sabar dengan puasa dan syukur dengan salat tarawih. Makanya kenapa di bulan Ramadan banyak orang masuk surga? Karena banyak yang tersifati dengan dua sifat ini. Pertama sifat sabar, dan itu ada pada puasa. Dan yang kedua sifat syukur, dan itu ada pada Qiyamul Lail. Ini yang keempat. Yang kelima, Qiyamul Lail ini menjauhkan kita dari api neraka. Qiyamul Lail ini menjauhkan kita dari api neraka.
Sebagaimana disebutkan tentang kisah mimpinya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi satu hari Ibnu Umar ini bermimpi. Mimpinya aneh karena dalam mimpi dia dimasukkan ke dalam neraka, diperlihatkan neraka. Di Ibnu Umar itu dalam mimpinya tiba-tiba dibawa oleh seseorang, kemudian masuk ke dalam neraka, diperlihatkan bagaimana kondisi neraka itu. Tapi kemudian setelah itu dia pun keluar lagi dari neraka, hanya diperlihatkan kondisi neraka seperti apa. Kemudian habis itu dia keluar lagi dari neraka. Lah mimpi ini kemudian disampaikan kepada Hafsah, karena Ibnu Umar itu kan saudara daripada Hafsah, sama-sama putra daripada Umar radhiyallahu anhuma, tentang kisah bahwa ada dua malaikat yang membawa dia kemudian membawa ke neraka. Setelah itu kemudian disangkanya dia akan dimasukkan, tapi kemudian malah dikembalikan kembali. Maka Hafsah pun akhirnya menceritakan hal ini kepada Nabi SAW tentang mimpi Ibnu Umar ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili. Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia mau melaksanakan solat malam. Maka Salim mengatakan, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar kata-kata ini dari Hafsah, bahwa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang itu adalah Abdullah ibn Umar kalau dia melaksanakan solat malam, maka sejak itulah, kata Salim, Ibnu Umar tidak pernah tidur lagi, dan dia terus melaksanakan solat malam sampai meninggal. Setelah dia bermimpi dimasukkan ke neraka tapi dikeluarkan kembali, kemudian Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah Ibnu Umar kalau dia melaksanakan solat malam. Seolah-olah Ibnu Umar faqih, cerdas, paham bahwa dengan solat malam itulah dia tidak akan masuk ke dalam neraka lagi. Makanya dia habiskan waktu-waktunya untuk solat malam. Dari sini kita tahu bahwa qiyamul lail bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ini yang kelima. Yang keenam, qiyamul lail juga mengantarkan kepada darajatul qanitin, derajat yang tinggi dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang salat malam, dia membaca 10 ayat. Umpamanya ibu salat tarawih di rumah sendiri, ibu baca 10 ayat dalam salat tarawih ibu. 10 ayat bagi 10 berarti ya. Satu ayat cepat kali. Ya. Tapi barang siapa yang kemudian membaca 10 ayat di salat malamnya, maka dia tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Tidak termasuk orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang membaca sampai 100 ayat, maka dicatat termasuk orang-orang yang taat. Tapi kalau lebih daripada 100 ayat sampai 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, maka dicatat termasuk orang-orang yang akan melimpah pahalanya. Jadi salat malam itu semakin banyak ayat yang dibaca menentukan banyaknya pahala. Makin panjang, makin banyak pahalanya. Ustaz, saya ingin sebenarnya banyak-banyak, cuman hafalan saya terbatas. Gak apa-apa bu, pegang mushaf, ya, pegang mushaf, baca di mushaf, terangkan lampunya,
Kalau remang-remang nggak kebaca nantinya. Kalau sibuk nengok ini nggak dibaca-baca. Jadi boleh membaca lewat mushaf. Kalau ingin memperpanjang bacaan, boleh ya. Supaya lebih banyak bacaan Qur'annya, lebih banyak pahalanya. Baik, kemudian yang ketujuh, Qiyamul Lail ini menjadikan kita jauh lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa di siang hari Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke bumi. Tetapi di malam hari Allah turun ke bumi. Artinya apa? Allah lebih mendekat ke bumi. Turun ke langit pertama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yang zilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Kemudian berkata kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utiya wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang beristighfar aku ampuni. Lah dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala di malam hari, bukan di siang hari ke langit dunia, menunjukkan bahwa ibadah di malam hari itu jauh lebih dekat dengan Allah dan Allah lebih dekat dengan kita. Sehingga keinginan-keinginan kita mudah dikabulkan. Doa-doa kita mudah diijabah dan dosa-dosa kita akan lebih mudah diampunkan. Makanya Qiyamul Lail itu justru lebih mendekatkan kita lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, Qiyamul Lail juga adalah waktu seseorang itu mudah untuk mendapatkan ijabah doa. Kata Nabi SAW, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan dari sahabat Jabir, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu yang kalau seseorang yang muslim bertepatan dengan waktu itu dalam berdoa, di mana dia meminta kebaikan dunia dan akhirat, kecuali dia akan dikabulkan permintaannya, dan itu setiap malam. Cuman jam berapanya nggak tahu. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan pokoknya di malam hari itu ada satu waktu yang kalau kita bertepatan dengan waktu itu saat berdoa pasti mustajab. Baik kita meminta perkara dunia atau akhirat pasti dikabulkan. Dari sini kita tahu bahwa Qiyamul Lail adalah waktu yang tepat untuk pengabulan doa dan tempat pengaduan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu bapak ini banyak urusan, banyak masalah, maka adukan masalah ini kepada Allah di malam hari. Itu tepat sekali, karena setiap kita pasti ada masalah, tidak mungkin tidak ada masalah. Entah masalah hidup, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah orang tua, macam-macam masalah itu. Maka silahkan adukan di malam hari. Karena yang membuat masalah itu Allah dan yang mengangkat masalah juga Allah. Maka mintalah kepada zat yang mengangkat masalah. Karena ada orang yang kalau ada masalah suka buat status di Facebook. Nah itu. Ada orang kalau ada masalah itu justru buat status supaya orang tahu dia sedang ada masalah. Kejamnya dunia, dekatnya neraka. Itu ada orang yang pokoknya kalau ada masalah itu statusnya dipenuhi kata-kata macam-macam supaya dunia tahu kalau dia ada masalah. Emang kalau dunia tahu, dunia bisa apa? Nggak bisa apa-apa.
Yang punya Facebook saja senyum-senyum saja. Ini ngapain nulis di Facebook saya katanya. Jadi intinya bahwa kalau ada masalah mengadu kepada Allah, dan itu di malam hari. Karena malam hari itu adalah waktu mustajab doa. Kemudian yang ke-9, Qiyamul Lail itu sebab dari sebab-sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dari sebab-sebab orang masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana kata Mu'adz, aku satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Dalam sebuah safar. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Kata Mu'adz, "Rasul, bisa enggak kau habarkan kepadaku sebuah amalan yang dengan amalan itu Allah masukkan aku ke dalam surga dan Allah jauhkan aku dari neraka?" Maka Rasul mengatakan, "Laqad sa'altani an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Pertanyaanmu sangat besar wahai Mu'adz, tetapi itu sangat mudah bagi yang Allah mudahkan. Lah setelah kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa ibadah. Lah salah satunya Nabi SAW menyebutkan tentang wasalatur rajuli min jawfil laili. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Salatnya seseorang di tengah malam, kemudian Rasul membaca ayat, lambung-lambung mereka dijauhkan dari tempat tidur sampai kepada ya'malun, artinya akhir daripada ujung ayat. Dari sini menunjukkan bahwa amalan yang mudah memasukkan kita ke dalam surga adalah salat malam. Makanya saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian sampai di tempat namanya Quba. Disitulah Nabi mendirikan Masjid Quba. Ada tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Jadi dari 10 tokoh Yahudi itu ada namanya Abdullah ibn Salam. Dia seorang ulama Yahudi dan cerdas. Dia ingin berkenalan dengan Nabi yang mengaku Nabi. Dia ingin disesuaikan ciri-cirinya. Apakah betul dia Nabi ataukah bukan? Maka berjumpalah Abdullah ibn Salam dengan Nabi SAW di Quba. Lah pertama kali khutbah Rasul di Quba adalah Absus salam bainakum wa at'imut ta'am. Kemudian Rasul mengatakan sebarkan salam, kemudian beri makan orang-orang yang sedang membutuhkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah kalian di malam hari saat manusia tertidur. Kemudian Rasul mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Saat Abdullah ibn Salam mendengarkan khutbah pertama kali pasca hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, disitulah Abdullah ibn Salam tersentuh. Kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Rasul, dan itulah satu-satunya tokoh yang masuk Islam di zaman Rasul. Abdullah ibnu Salam, satu-satunya tokoh atau pembesar Yahudi, bahkan ulamanya Yahudi Madinah yang masuk Islam hanya karena mendengar pidato Nabi SAW ini. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan orang-orang yang membutuhkan, dan solatlah malam di tengah-tengah manusia sedang tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Lah Nabi SAW di awal khutbah di Madinah menyebutkan apa? Solat malam. Syarat masuk surga dengan selamat adalah solat malam, dan itu bagian daripada Qiyamul Lail. Baik, kemudian yang nomor 10, Qiyamul Lail ini menjadikan kita orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan wa ahabbus salati ilallah salatu Daud. Dan atau paling dicintainya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. Maksudnya salatnya Nabi Daud adalah salat malam.
Dan di sini kita tahu bahwa kalau orang melaksanakan salat malam, maka itu penyebab Allah mencintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, apa yang terjadi? Maka dia akan melibatkan Jibril dan seluruh malaikat mencintai kita. Dan kalau seluruh malaikat sudah mencintai kita, Allah tanamkan penduduk bumi kecintaannya kepada kita. Akhirnya alam semesta ini semua mencintai kita. Kemudian yang nomor 11, Qiyamul Lail ini, Qiyamul Lail adalah sebab seseorang itu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha alma wa rahimallahu imra'ah qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian salat dan dia pun bangunkan istrinya. Kalau istrinya degil tak mau bangun, maka ambil air percikan di wajahnya, bangun. Dan semoga seorang istri dirahmati Allah yang bangun di malam hari kemudian salat, dia bangunkan suaminya. Kalau suami tak mau bangun, ambil air seblokkan di wajahnya. Bukan diseblok, maksudnya diperciki. Itu kalau diseblok itu kalau suami tidurnya kayak bangkai, ya itulah kasih seblok. Tapi di sini menunjukkan bahwa kalau seseorang kemudian tegak di malam hari dan salat malam dan mengajak pasangannya untuk salat malam, ini sebab turunnya rahmat. Karena Rasul mengatakan rahimallah, semoga Allah merahmati. Dan rahmat itu adalah mengakibatkan kasih sayang. Seorang pasangan kalau sholat malam berdua maka akan melahirkan kasih sayang. Baik, kemudian yang ke-12, Qiyamul Lail ini adalah salah satu syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahal ibn Sa'ad, jadi satu hari Jibril datang menemui Nabi SAW. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyit, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Satu hari engkau akan mati. Hiduplah sesuka hati kita. Ingat, tapi ada ajal yang menjemput kita. Siapa yang tahu orang meninggal dunia itu? Lihat saudara kita, Ketua Yayasan Al-Kahfi, masih muda. Siapa tahu tiba-tiba meninggal. Orangnya pun tidak tahu bahwa dia akan meninggal hari itu. Apalagi kita yang ya istilahnya kerabat, saudara dekatnya, saudara semanhajnya. Kita tidak tahu. Tapi begitulah kehidupan dunia. Pasti ada waktu-waktunya kita meninggalkan dunia. Bahkan kematian lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, beramallah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan dihisab. Engkau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, cintailah orang sesukamu, karena terkadang orang yang kau cintai engkau akan berpisah pula dengan dia. Kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu ada di dua tempat. Pertama, salat malam. Yang kedua, merasa cukup dari manusia, tidak meminta-minta kepada mereka. Itulah kemuliaan seorang mukmin kalau bisa menegakkan salat malam dan tidak menjadi pengemis di antara manusia. Itulah orang mulia. Ini yang ke-12. Yang ke-13, bahwa
Surga yang akan diberikan kepada orang yang salat malam atau qiyamul lail itu bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rumah kaca yang ada di surga. Di surga itu ada rumah kaca, di mana nampak dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Namanya rumah kaca. Dan letaknya di atas. Dari rumah itulah atau dari kamar kaca itulah mampu memandang pemandangan indah yang ada di surga. Artinya apa? Kenikmatan di surga itu sebenarnya dimirip-miripkan dengan kemauan manusia di dunia. Kenapa orang kemudian milih beli villa di atas bukit, di atas gunung, padahal terkadang jalannya terjal, banyak bahaya gitu kan, mahal lagi harganya? Karena sebenarnya bukan rumahnya, bukan harga rumahnya, itu harga view-nya sebenarnya. Karena dari atas itu kita bisa memandang bagaimana terhamparnya sawah yang hijau, kemudian laut yang terbentang, pemandangan yang begitu indah, sehingga akhirnya gubuk saja jadi mahal itu kalau di villa tuh. Padahal gubuk saja dari bambu. Tetapi bagaimana kemudian pemandangan itu membuat mahal bangunan? Allah tahu. Makanya di surga juga Allah buat yang seperti itu. Rumah kaca yang berada di atas, yang kalau kita masuk di rumah kaca itu, maka dari rumah kaca itulah kita bisa memandang seindah-indahnya pandangan surga. Sehingga kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya, apakah kamar-kamar kaca itu untuk para nabi wahai Rasul? Ataukah untuk orang-orang tertentu wahai Rasul? Apakah kami orang-orang biasa juga bisa sampai di tempat yang indah itu wahai Rasul? Kata Nabi SAW, tentu, karena kamar-kamar kaca atau rumah-rumah kaca itu, kata Nabi SAW, akan dihuni bagi orang-orang yang memiliki beberapa sifat. Rasul menyebutkan sifat, bukan orang. Artinya siapa saja yang tersifati dengan sifat ini akan mendapatkan tempat itu. Apa sifatnya? Kata Nabi SAW, a'addahallahu liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla wan nasu niyah. Berarti di sini kalau ingin mendapatkan rumah kaca di surga yang sangat tinggi, lakukan 4 perkara. Lakukan 4 sifat. Pertama, at'ama at-ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Wa alana al-kalam, lembutkan dalam pembicaraan. Kalau tidak bisa lembut, sebaiknya diam. Kemudian yang ketiga, wataba asyam, dan juga lakukan puasa, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Dan yang terakhir, wasalla wan nasu niyam, dan salat dikala manusia tidur. Maksudnya qiyamul lail. Dari sini di antara syarat mendapatkan surga, tempat yang paling tinggi, rumah-rumah kaca di surga itu adalah orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ini yang ke-13. Yang ke-14, bahwa qiyamul lail ini bisa memudarkan ikatan-ikatan setan. Bisa memudarkan ikatan setan. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqun. Jadi setan itu akan datang kepada setiap kita saat hendak menjelang tidur, kemudian mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan. Setiap 1 ikatan, maka setan akan mengatakan dan memantra-mantrai kita, jangan bangun, malam masih panjang. Itu mantranya itu. Jangan bangun, malam masih panjang. Akhirnya walaupun bangun, kelea, guling sana, tidur lagi. Ya. Padahal udah bangun tuh. Ya. Karena terkena mantranya setan itu. Malam masih panjang, padahal udah jam 7 matahari udah nampak tuh kan.
masih juga dia tidur. Jadi itulah ikatan-ikatan setan. Bagaimana cara mengurainya? Makanya Rasul memberikan solusi. Fa idza staiqadha wa dzakarallaha in halat uqdah wa in tawaddu'a in halat uqdah fa in shalla in halla uqdatun fa asbaha nasyitan tayyiba nafsi wa illa asbaha khabitha nafsi kaslan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia terbangun maka langsung berzikir, ya, baca doa bangun tidur, maka hilang satu ikatan. Kalau dia beranjak ngambil wudu, hilang dua ikatan. Dan kalau dia salat malam, maka hilang tiga-tiganya. Maka di waktu pagi dia akan menjadi orang yang paling semangat, tahu tujuan. Kalau tidak, dia hatinya busuk dan tidak tahu kenapa ada malas setiap harinya. Dari sini kita tahu bahwa qiyamul lail salah satu jalan mengurai was-was syaitan. Artinya kalau tidak pernah salat malam, berarti banyak di tengkuknya ikatan-ikatan setan itu. Enggak pernah diurai itu. Gimana cara ngurainya? Udah terlalu banyak kan itu ya. Mau dari mana narik benangnya itu? Maka ini juga salah satu bentuk keutamaan qiyamul lail. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi sebenarnya keutamaan secara umum dalam qiyamul lail ini. Adapun kita fokuskan kepada salat tarawih. Satu di antara ibadah qiyamul lail adalah salat tarawih. Salat tarawih ini, Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adalah sunnah muakkadah. Jadi bukan sunnah biasa, dia sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Salat tarawih itu Rasul tidak pernah meninggalkannya sampai meninggal. Cuman praktek salatnya Rasul pernah berjamaah bersama para sahabat Nabi SAW sampai 3 hari berturut-turut. Hari pertama ramai, hari kedua makin ramai, hari ketiga membludak jamaah, hari keempat Nabi pula tak ada. Bingung nih para sahabat, mana Pak Imam ini? Nggak nampak, gitu ya. Sampai akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Maka ketika kemudian Nabi SAW melihat para sahabat kebingungan karena Rasulullah SAW tidak mau mengimami hari keempat, barulah Rasul kemudian memberikan alasan kenapa hari keempat Rasul tak mau melanjutkan berjamaah tarawih. Kata Rasul, khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut tarawih ini diwajibkan kepada kalian, kalian tidak sanggup melakukannya. Kalau seandainya diwajibkan selama Ramadan berjamaah wajib, kalian tidak akan sanggup. Ya. Makanya Nabi SAW akhirnya hanya 3 hari saja. Tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar menghidupkan salat tarawih berjamaah ini bahkan 1 bulan. Kenapa? Karena Umar merasa di zaman dia tidak mungkin turun wahyu mewajibkan tarawih karena Rasul sudah meninggal, artinya wahyu sudah terputus. Makanya Umar berani menghidupkan salat tarawih berjamaah selama sebulan dan memerintahkan sahabat Ubay ibn Ka'ab untuk menjadi imam. Rakaatnya 23 rakaat. 23 rakaat. Artinya kalau sekarang ada orang yang salat 23 rakaat, berarti itu sunnahnya Ubay ibn Ka'ab atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang 11 rakaat itu angka yang dipilih Nabi. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul kalau salat malam tidak lebih rakaatnya dari 11. Ada yang mengatakan 13. Yang 13 ini 2 rakaatnya apa? Ada yang mengatakan itu ba'diyah Isya, ada yang mengatakan qabliyah subuh, ada yang mengatakan itu ya muqaddimah salat malam. Yang 13 rakaat itu dipertanyakan 2 rakaatnya itu. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW tidak kurang dari 11 rakaat. Dari sini kemudian menjadi polemik. Polemik biasanya di akhir Ramadan. Apakah boleh seseorang itu melaksanakan tahajud di malam hari sementara dia sudah melaksanakan tarawih di Isya, pada Isya itu?
Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa kalau orang sudah tarawih 11 rakaat setelah Isya, artinya kan sudah selesai. Memang Rasul hanya 11 rakaat. Berarti di malam hari tidak perlu kita membuat tarawih lagi, membuat tahajud lagi, maksudnya berjamaah, karena sudah dilakukan setelah Isya. Tapi pendapat ini kemudian juga dibantah oleh beberapa para ulama, seperti pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya. Boleh seseorang itu melaksanakan tahajud berjamaah di malam hari, terutama di 10 akhir Ramadan, walaupun dia setelah Isyanya mengikuti sholat tarawih bersama imam. Tentu ada beberapa dalil. Di antaranya Nabi SAW pernah sholat 4 rakaat di awal dan 4 rakaatnya diakhirkan. Artinya Rasul pernah sholat qiyamul lail, sholat tarawih itu di awal 4 rakaat, diakhirkan 4 rakaat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa sholat malam itu adalah masna. Jadi sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa menunjukkan rakaatnya berapa. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya kalau seandainya kemudian setelah Isya dia 11 rakaat, 2 rakaat sama witir, kemudian di malam hari dia mau melanjutkan 2 rakaat tanpa witir, itu masuk pada kuman hadis tadi. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang umum yang mengatakan man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam, artinya bulan Ramadan itu bukan hanya pada Isya malam itu, tapi juga tengah malam juga disebut malam. Dengan tahajud kita juga menghidupkan salat malam. Dari sini boleh berarti seseorang melaksanakan tarawih plus kemudian tahajud berjamaah di malam harinya. Karena biasanya kita sering melakukannya di 10 akhir Ramadan biasanya kan, pada Isya tarawih, nanti jam 1 ada lagi tarawih, qiyamul lail, tahajud gitu ya, berjamaah. Apakah boleh kita ikut dua-duanya? Boleh. Yang tidak boleh itu mengulang witir. Yang tidak boleh itu mengulang witir, karena Rasul mengatakan la witrani fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah witir tarawih pada Isya, maka malam harinya kalau ikut qiyamul lail tidak perlu witir. Kenapa? Karena sudah witir. Kalau witir ketemu witir jadi genap nantinya, belum witir jadinya. Ya, makanya tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis tentang salat tarawih. Nabi SAW mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam, salat tarawih, dia tidak berpaling sampai imam berpaling, maka dicatat seolah-olah satu malam suntuk dia menghabiskan malam-malamnya untuk qiyamul lail. Bayangkan coba, kalau 1 bulan kita tarawih setiap hari bersama imam di masjid, imam selesai baru selesai, berarti selama 1 bulan kita habiskan dari Isya sampai subuh dengan qiyamul lail. Syaratnya apa? Jangan berpaling sampai imam berpaling. Kalau seandainya kita masuk ke imam, umpamanya keyakinan kita 11 rakaat, tahu-tahu imamnya 23 rakaat, apakah kita harus memutus salatnya? Ya sudahlah, saya 8 rakaat saja bersama imam, karena tahu imam ini pasti 23 rakaat, nanti witirnya di rumah sendirian. Ya. Maka para ulama mengatakan sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan keluar salat hanya karena keyakinan berbeda. Tapi yang harus kita lakukan tetap ikut imam. Tetap ikut imam yang 23 rakaat, walaupun keyakinan kita 11 sudah. Kita hantamkan saja dengan imam 23 rakaat, kemudian sampai ikut salam, baru itu mendapatkan keutamaan seolah-olah kita menghabiskan semalam suntuk dengan qiyamul lail. Tapi kalau kita mufaraqah keluar, ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala kutiba lahu qiyam lailatin, dicatat baginya seluruh malam untuk qiyamul lail. Ya.
Begitu juga sebaliknya, imamnya 11. Kita ini berkeyakinan 23 rakaat. Ya sudah, nggak apa-apa ikut imam. Dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang sebaliknya tadi. Lebih-lebih daripada itu, memang hadis yang di awal saya katakan, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan salat tarawih yakin dengan perintahnya, sangat mengharap pahalanya. Artinya tarawihnya itu bukan sekedar tarawih, memang dari rumah itu pengen dapat pahala dari tarawih. Jadi datangnya ke masjid untuk tarawih itu bukan karena enak di situ, imamnya suaranya halus banget gitu ya. Kalau saya dengar itu kayak ingat masa kecil. Bukan karena itu, ya. Enak imamnya di situ, panjang pun kayak pendek gitu. Ini sebelah pendek kayak 1 juz sebenarnya kan. Ya, bukan itu. Jadi sholat tarawih itu bukan karena masalah imamnya, masalah pendek panjangnya, karena memang ingin dapat pahala. Itulah yang kalimat ihtisab itu. Imam ini mau pendek, mau bagus, mau grebek, mau palas, mau apa, suaranya terserah. Saya datang ingin cari pahala di situ. Ya, tentunya juga semakin baik ya, mungkin ya sekalian cari pahala juga cari keindahan. Cari ingin lama, di sana enak 1 juz, ya nggak apa-apa. Ya, tapi bukan karena imamnya, tapi karena datang itu cari pahala ke situ. Itulah yang dikatakan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat itu, kharaja min dunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari di mana kita dilahirkan dari perut ibu kita, seperti bayi tanpa dosa. Bayangkan loh, kalau tarawihnya itu betul-betul yakin dengan perintahnya, hadirnya karena mengharap pahalanya, bukan karena yang lainnya, maka keluar tarawih itu seperti anak yang baru jebol dari perut ibunya, nggak punya dosa. Nah, kalau yang seperti ini kan enak, gitu ya. Tapi kan kebanyakan di masyarakat awam terkadang cari tarawih itu bukan masalah pahala, terkadang cari kecepatannya yang 1000 km per jam, umpamanya kan, atau kecepatan cahaya, ya, yang 1 nafas 23 rakaat. Saya lihat di YouTube itu ya, ada. Saya juga bingung kenapa imamnya cuma membaca Fatihahnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dhalin. Enggak ada itu, lanjutannya enggak ada. Kan Fatihah itu kan 7 ayat ya kan? Ini ayat pertama sama dhalinnya saja. Kemudian ayat yang keduanya cuman ya Toha, Yasin, dah itu saja ya. Ini kan aneh solat seperti ini, dan ya, solat seperti ini mungkin di Indonesia aja kayaknya ya. Tempat lain nggak ada. Ya. Nah ini kan mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak paham sunnah. Tidak paham sunnah. Kalau kecepatan itu memang sebuah hal yang baik, la sabaquna ilaih. Setelah sabaquna ilaih, tentu para ulama salaf sudah mendahului kita melakukannya. Tapi tidak ada yang ada. Justru kalau kita melihat tentang sholat malamnya orang-orang salaf dulu, justru terbalik gitu ya. Contoh umpamanya, bagaimana di zaman Nabi SAW istri Rasul namanya Zainab itu, sampai Rasul masuk ke masjid ada tali yang terbentang dari tiang ke tiang. Kata Rasul mengatakan, ini tali siapa? Ngapain diikat dari tiang ke tiang ini? Maka orang-orang mengatakan itu talinya Zainab, wahai Rasul. Ngapain Zainab dengan tali ini? Oh iya Rasul, Zainab itu kalau sholat malam lama berdirinya, takut dia ngantuk, tak tahan, dia ikat badannya supaya tak tumbang katanya. Saking lamanya gitu ya. Maka Rasul mengatakan, lepaskan tali ini, lepaskan tali ini. Kalau beribadah maka sesuai kesanggupan, jangan dipaksakan. Itu namanya maksakan diri, ngikat dengan tali itu. Tapi menunjukkan bagaimana Zainab itu sholatnya lama, ya, sampai diikat gitu ya, saking ingin lama berdiri. Nah itu kan ulama-ulama seperti itu. Intinya bahwa syarat mendapatkan pahala seperti anak yang baru dilahirkan tadi, kalau dalam tarawihnya itu pertama yakin dengan perintahnya, yang kedua sangat-sangat mengharap dengan sholat tarawih itu akan pahalanya. Barulah kemudian terpenuhi syarat-syarat tersebut.
dia akan diampuni dosa-dosanya. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya salat tarawih sendiri tergantung tempat. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa tentu lebih utama karena pahalanya berlipat ganda. Tapi yang tidak punya kesanggupan, maka salat tarawih itu sangat dianjurkan di masjid. Sangat dianjurkan di masjid karena bagaimanapun salat di masjid dengan rame-rame dengan adanya imam itu sangat membawa kekhusyuan bagi makmum. Tapi bagi ibu-ibu yang ingin salat di rumah ya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau maslahatnya lebih besar di masjid, sebagian para ulama maka lebih baik di masjid. Contoh umpamanya ibu tidak punya hafalan, kulhu diulang-ulang. Ya. Sementara di masjid ini imamnya hafalannya 30 juz, suaranya bagus. Dan kalau sholat di belakangnya rasanya lebih khusyuk dibandingkan sholat sendiri. Kalau memang ada rangsangan yang jauh lebih khusyuk, maka tarawih di masjid lebih bagus dibandingkan sholat di rumah. Ya, sholat di rumah. Tapi kalau memang di rumah ada keluarga sesama wanita, umpamanya ibu punya anak pernah mondok, hafal Quran, suaranya bagus gitu ya. Sementara masjid di sampingnya itu ya sudah banyak rakaatnya, suaranya nggak enak, khusyuknya nggak ada. Kadang-kadang baru ruku i'tidal, baru i'tidal sujud, nggak jelas bacaannya, ya sudah, bagus sholat di rumah. Berarti kan tidak bisa mengambil khusyuan di masjid. Intinya lihat masalah. Kalau memang di masjid lebih baik ya insya Allah di masjid lebih bagus. Kalau di rumah lebih baik ya insya Allah di rumah jauh lebih baik. Baik, saya kira lama-lama suara saya serahkan. Kan bahaya ini ya. Jadi kita buat tanya jawab saja. Silakan. Iya. Berdiri dalam salat wajib dengan salat sunnah beda hukumnya. Kalau sholat wajib seperti sholat 5 waktu, berdiri itu hukumnya rukun. Rukun daripada rukun-rukun sholat. Siapa yang bisa berdiri kemudian duduk tidak sah sholat wajibnya. Karena sholat wajib berdiri itu rukun. Meninggalkan rukun batal sholatnya. Tapi kalau berdiri dalam sholat sunnah itu sunnah. Berdiri dalam sholat sunnah itu sunnah. Makanya boleh seseorang duduk ketika sholat sunnah. Tapi konsekuensinya pahala orang yang sholat duduk di sholat sunnah dapat separuh dibandingkan pahala orang yang sholat berdiri. Ya. Jadi diupayakan dalam sholat wajib itu kalau bisa berdiri. Kalau ruku dan sujud bisa pakai kursi. Tapi berdirinya berdiri. Ya, bahkan ada orang yang sakit kaki, tapi berdiri bisa. Tapi khusus untuk sujud, kemudian melipat kaki dia nggak bisa. Ya nggak apa-apa, ketika berdirinya saja berdiri, ketika ruku dan sujudnya duduk di kursi, tidak ada masalah. Ya, bahkan contohnya seperti ini. Ya. Saya sakit kakinya, ya sudah, Allahu Akbar. Nanti saat ruku masih bisa kan? Tanpa di kursi, tapi sujud kan nggak bisa, karena nggak bisa. Sujudnya di kursi saja begini, sujud dan seterusnya sampai selesai sholat. Tapi kan kalau bisa berdiri, kecuali sama sekali nggak bisa berdiri, lain ceritanya. Nah, kalau sudah nggak bisa lagi, maka boleh duduk. Seperti Rasul mengatakan, sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati wa ala jambin. Salatlah berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa maka berbaring. Wallahu a'lam. Ya. Bisa kalau kita lagi sholat tarawih, tapi belum selesai, udah selesai sholat tarawih, kita sambung lagi sholat tahajud baru ditutup witir boleh? Sambung sholat tarawih sendiri? Ya, lagi di rumah nih Ustaz. Maksudnya witirnya tengah malam? Iya, kita kan sholat tarawih nih misalnya sendiri. 8 rakaat, ya sendiri. Terus ditambah misalnya kita tambahin sholat tahajud 4 rakaat baru ditutup dengan witir. Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Kalau sendiri boleh. Kalau sendiri di rumah ibu membayar taraweh, witirnya diakhirkan nanti aja lah, malam dicampur dengan tahajud, nggak ada masalah. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat bersama imam, maka ikuti sampai imam selesai.
Kalau sendiri bebas. Pak Ustadz, kalau kita baca surahnya itu menggunakan Al-Quran, itu kan gerakannya jadi di luar gerakan sholat, itu nggak apa-apa Ustadz? Misalnya Al-Qurannya kita taruh di samping meja nih, pas kita setelah baca Al-Fatihah kita mengambil Al-Quran, kemudian kita taruh. Boleh, asal mejanya dekat. Jangan pula ibu di kamar, mejanya di ruang tamu gitu. Itu jalan-jalan. Maksudnya ibu kalau sholat mejanya samping, ketika berdiri ya nggak apa-apa, kan di samping, nggak ada masalah. Asal jangan jauh-jauh, itu aja. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.